Jiang Ning. Malam ini aku janjian dengan orang kaya untuk menggantikan pekerjaanku. Tapi bulan ini kamu sudah bolos banyak kali. Aku harus cari orang kaya biar bisa tinggal di kota ini. Kamu kira aku seperti kamu? Siang hari ngantri makanan, malamnya jadi petugas kebersihan, 24 jam tanpa istirahat. Seumur hidup bisa dapat berapa uang? Terima kasih. Tolong. Lepaskan aku. Tidak. Lepaskan aku, jangan bicara, biarkan mereka mendengar. Kamu juga tidak akan selamat. Aku bertanggung jawab padamu. Temukan seseorang. Dia memakai gelang warisan keluarga Si. Dia adalah tunangan Si Mohan masa depan. Dan juga ibu mertua keluarga Si di masa depan. Ya. Siapa yang peduli dengan gelang rusakmu itu? Jangan bicara. Mengapa aku bisa begitu sial? Tidak tahu dia siapa. Tidak tahu tampannya seperti apa. Aduh. Sangat menjengkelkan, baiklah. Aku baru saja sampai. Siapa? Jiang Ning, kenapa kamu belum pergi? Kamu tidur dengan pria liar mana semalam, sampai aku pikir kamu begitu bodoh. Aku mau lapor ke manajer agar memecatmu. Kamu omong kosong. Aku nggak main-main, nggak bisa begitu. Kalau kamu dipecat, siapa yang gantikan aku? Aku pergi bekerja dulu. Aku adalah asisten khusus Direktur Ju Si Mohan, Su Ze. Tuan Si punya perintah. Perempuan yang memakai gelang itu adalah tunangannya, Si Mohan. Kamu maksudkan ketua grup Si? Si Mohan, pria yang diidamkan seluruh dunia perempuan. Benar. Gelang ini jelas milik Jiang Ning. Benar. Dia orang yang kalian cari. Lin Cucu. Istri dari CEO sudah ditemukan. Namanya Lin Cucu. Bawa dia pulang dengan selamat. Semua permintaannya harus dipenuhi tanpa syarat. Mohan, kamu sudah bekerja sejak membawanya pulang. Maukah aku tidur bersamamu? Semalam dia jelas masih canggung. Kenapa hari ini jadi begitu proaktif? Masuklah dengan hati-hati. Mulai sekarang, jangan masuk ruangan ini tanpa izin saya. Keluar. Lin Cucu tidak seperti wanita semalam. Cek rekaman KTV. Saya akan mencarinya sendiri. Hei, gadis kecil. Hehehe, teman minum beberapa gelas dengan aku. Ada apa? Hehehe, hei. Maaf, hei, gadis kecil. Jangan lari. Mau ngapain? Maafkan saya. Saya telah mengotori pakaian Anda. Maaf, saya akan membersihkannya. Kenapa kamu kelihatan panik? Tahukah kamu berapa harga baju ini? Jual 10 pun kamu tidak bisa membayarnya. Tidak perlu membayar. Ada lagi. Dia hanya bekerja paruh waktu, bukan budak. Pak General Si, jangan marah. Saya akan membawa Anda masuk untuk mencari orang. Silakan ikuti saya. Orang kaya ini berbeda dari orang kaya lainnya. Seperti ini. Tidak ada perbedaan. Direktur Si datang cepat. Direktur Si, ada orang yang Anda cari di sini? Semua karyawan wanita sudah di sini? Iya, semuanya sudah di sini. Tapi masih ada beberapa staf logistik yang belum datang. Bawa mereka ke sini. Baik. Cepat, pergi. Xiaolin, mereka sedang melakukan apa? Astaga, kamu tidak tahu? Orang besar Si Mohan datang. Dengar-dengar, wanita yang terpilih olehnya adalah calon nyonya rumah keluarga Si di masa depan. Orang kaya memang luar biasa.
Rasanya seperti pemilihan permaisuri. Ning Ning, kau cepat pulang. Ada masalah di rumahmu. Apa? Ini yang terakhir, tidak ada lagi. Semua bukan dia. Apakah Lin Cucu benar-benar wanita malam itu? Cucu, kau kenapa bisa jadi begini? Cucu, kamu benar-benar mendapatkan suami yang luar biasa ya. Sungguh membuat orang iri sekali. Jiangning, oh Jiangning, tidak terpikirkan, kan? Kita berdua dulu bekerja bersama. Tapi kini bagaikan bintang dan lumpur. Seorang di langit, seorang di bumi. Cucu, kenapa tiba-tiba kamu menikah? Apakah sudah diselidiki dengan jelas? Jangan tertipu orang lain. Ning Ning, kita besar bersama. Sekarang aku berubah menjadi Phoenix. Kamu juga jangan iri. Perhiasan ini kamu bawa saat tidak punya uang. Gunakanlah darurat. Aku tidak bisa menerima barangmu. Kalau tidak mau, pegang saja. Pegang saja, benar-benar tidak perlu. Jiangning, kamu lagi ngapain? Kalau ingat aku, langsung bilang saja. Kenapa lempar barangku? Ning Ning, meskipun Cucu sejak kecil sampai sekarang tidak belajar darimu, tapi sekarang kamu masih kalah dengannya. Kenapa kamu membanting barangnya? Memang, kami semua bisa mengerti. Jangan sampai hati kamu merasa rendah diri. Kita semua dari desa yang sama. Sekarang Cucu berhasil begitu baik. Kamu ya, mintalah padanya saja. Dia menunjukkannya untukmu mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kamu ini, anak perempuan bodoh. Hanya tahu membuat malu untukku. Buruan pergi dari sini. Hei, aku segera kembali. HMPH. Hei, pengantar makanan, kamu tidak bisa masuk ke sini. Halo, saya datang untuk mengikuti kompetisi. Baru saja menerima sebuah pesanan. Maaf terlambat datang. Apakah hasil pertandingan sudah keluar? Pengantar makanan juga bisa ikut lomba desain. Benar-benar menurunkan kualitas lomba. Antar makanan ya antar makanan saja. Tidak tahu datang untuk meramaikan apa. Dia layak tidak sih? Bau ikan busuk dan udang busuk. Kotor sekali. Cepat lihat, cepat lihat. Katanya ini adalah bos wanita kita di masa depan. Istri masa depan CEO CM Yuhan. Nyonya Presiden. Anda datang tepat waktu. Perusahaan kita adalah salah satu dari 3 besar di dunia. Perusahaan besar tidak boleh membiarkan pengantar makanan merusak citra. Kita semua lulusan universitas ternama. Jangan sampai nanti petugas kebersihan, satpam dan sebagainya ikut-ikutan masuk. Bukankah itu merusak reputasi grup? Hilangnya sketsa desain? Kok masih bisa ikut kompetisi? Tidak boleh. Jangan biarkan dia dekat Mohan. Di Jiangning ada yang pesan makanan? Kamu sebaiknya cepat pergi saja. Lakukan pekerjaanmu. Bawa makananmu. Apa salahnya dengan membawa makanan? Tidak ada pengantar makanan yang tepat waktu. Apakah kalian bisa makan? Tanpa kerja keras para pembersih. Apakah kalian bisa memiliki lingkungan yang bersih dan rapi ini? Lin Cucu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana caranya. Kau mendapatkan orang kaya. Saya tahu kita berasal dari desa yang sama. Jika kau tidak bisa memahami rakyat kecil, maka kau tidak pantas berada di sini. Paham ya? Hehe. Kau itu siapa? Buang dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Pergi, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lin Cucu, aku sudah mengenalmu lebih dari 20 tahun. Tak disangka kamu seperti ini. Apakah memalukannya jika kamu mengaku berasal dari desa? Jiangning, aku sudah bilang padamu. Kita putus saja. Aku akan mengajarkanmu lagi. Orang kaya itu, ada 2 jenis. Satu jenis ingin kembali ke masa lalu. Jenis lainnya tidak ingin kembali ke masa lalu. Kau tebak, aku yang mana? Bawa dia pergi dariku, bawa pergi. Apa yang terjadi? Apakah kamu presiden grup C? Mohan tidak ada masalah, hanya seorang pengantar makanan yang datang mengacau. Aku tidak mengacau. Aku datang untuk mengikuti kompetisi. Apakah pengumuman kompetisi sebelumnya tidak mengatakan, tidak peduli pendidikan, tak peduli siapapun kamu, asalkan bisa memenangkan pertandingan ini, kamu bisa masuk ke grup kerja. Kalimat ini masih berlaku nggak? Yuhan, jangan dengar omongannya. Biarkan aku yang tangani ini. Loh, ngapain masih bingung? Iya.
Kamu tidak salah. Grup S sangat menyambut orang-orang yang berbakat. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Saya bisa memenangkan pertandingan ini. Jika saya kalah, saya akan pergi sendiri. Para peserta, terima kasih telah menunggu. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil pertandingan hari ini. Pesaing yang mendapatkan peringkat ketiga hari ini adalah Wang Jing. Peringkat kedua adalah Wang Xiaobei. Dan yang kami nantikan dan meraih juara adalah Jiang Ning. Aku bagaimana mungkin dia? Mungkin salah orang. Pasti curang. Kalau bukan karena itu, pasti karena menjual penampilan. Seorang pekerja dari bawah. Karya jelek yang dia rancang. Bagaimana mungkin bisa jadi juara pertama? Jika ada yang meragukan keadilan lomba ini. Sekarang silakan keluar. Bagaimana jika saya yang meragukan? Saya laporkan dia karena plagiarisme. Dia menjiplak karya saya. Dibandingkan dengan karya Nonalin ini, Jiang Ning memang lebih kasar dalam detailnya. Ada kecurigaan peniruan. Saya tidak meniru. Ini adalah naskah saya. Naskah saya pernah hilang sekali sebelumnya. Ini adalah naskah saya. Pasti dia yang menemukannya. Kamu bilang aku mencemarkan nama baikmu. Yuhan, sebagai istri masa depanmu. Bagaimana mungkin aku akan mencemarkan nama baik seorang pekerja keras yang menjual barang? Kau tahu itu. Aku sendiri berasal dari keluarga yang miskin. Bagaimana mungkin aku mencemarkan mereka? Meskipun urusan pribadi tidak melihat latar belakang. Tetapi juga tidak akan membenarkan tindakan plagiat. Kalian belum segera menangkap orang yang melakukan plagiarisme ini? Bawakan saya pergi. Saya tidak menjiplak. Biarkan saya pergi. Saya tidak menjiplak. Pergi. Mengapa dia memberi saya perasaan yang agak familiar? Kalian tidak perlu mengusir saya. Saya sendiri akan pergi. Grup C tidak peduli dengan benar atau salah. Saya bahkan tidak peduli untuk tinggal di sini. Tunggu sebentar. Kamu di mana Jumat malam lalu? Malam itu ada Jiang Ning dan si Mohan. Apa urusanmu di mana saya berada? Meskipun kamu sangat kaya, ini adalah privasi saya. Kenapa saya harus memberitahumu? Video pengawasan yang Anda minta sudah ditemukan, Pak Si. Ternyata memang kamu. Ternyata memang kamu. Saya sudah bilang itu bukan saya. Berikan saya satu kesempatan lagi. Saya bisa membuktikan bahwa saya tidak menyalin. Kenapa kamu masih berpura-pura bodoh? Segera jelaskan kepadaku. Mohan dan Ning Ning bekerja di tempat yang sama. Tentu saja kamera pengawas bisa memotretnya. Kau tahu semua ini. Aku ingin mendengar kebenaran. Hari itu aku ada di sana. Aku ada? Ya, ya, ya. Tuan 4. Saya bisa membuktikan siapa orang itu sebenarnya. Itu malam, Jenderal bersama saya. Jiang Lei, apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah bersamamu di malam hari? Oh Tuhan. Ning Ning, aku tahu kau masih marah padaku. Aku janji tidak akan berjudi lagi. Bagaimana kalau kau dengarkan kataku, bantu aku ngapain? Kamu gila ya? Hari ini kenapa tiba-tiba? Presidensi. Aku tidak tahu kamu sebenarnya mau apa. Bukankah ini tentang video ini? Di rekaman terlihat aku. Aku saat itu sedang bekerja di KTV. Kau berani bohong padaku? Kau benar-benar berani bohong padaku? Bukan begitu? Meng Han, kamu dengarkan penjelasanku. Ada kesalahpahaman pada hari itu. Video Bapak sih salah terkirim. Terupload menjadi video dari hari sebelumnya. Ini baru video dari hari itu. Sudah dikonfirmasi. Memang benar hari itu istri saya ada di tempat kejadian. Yuhan, aku sangat sedih. Kamu malah tidak percaya padaku.
Dulu justru aku yang menyelamatkanmu. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kalau begitu, apa yang kamu mau sebagai ganti? Kamu mau apa? Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ikuti saja kamu. Jiangning, selama kamu menghilang, Mohan tidak akan pernah menemukan kebenaran. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ikuti saja kamu. Dia terlibat dugaan plagiarisme. Perilakunya tidak baik. Pak Si tentu tidak akan membiarkannya. Yuhan, kau benar-benar baik padaku. Kakak perempuan, ikutlah dengan kakak laki-lakimu. Kau gila apa? Pak Si. Bajingan perempuan. Pak Si. Pak Si, kau tidak bisa pergi. Ada urusan apa? Saya belum membuktikan ketidakbersalahan saya. Tolong tunggu sebentar. Jiangning, maaf ya. Apa kamu gila? Kamu tahu ini siapa? Jangan mempermalukan diri di sini. Tidak perlu urusanku. Perempuan ini sepertinya sudah gila marah. Bisa-bisanya dia berani memanggil Bosi. Sepertinya ini hanya angan-angan ingin menjalin hubungan dengan orang besar. Mengundang perhatian Bosi. Jiangning. Karena hubungan kita sebelumnya. Aku tidak akan mempermasalahkan masalah plagiarisme ini. Kau harus belajar untuk menghargai. Ya, kenapa sekarang kamu bilang tentang perasaan lagi? Bukankah kita sudah putus sejak lama? Sepertinya grup C. Tidak seperti yang dikabarkan, tidak adil dan tidak jujur. Bahkan harus istri CEO yang memutuskan karyawan tetap atau tidak. Mohan, jangan dengarkan omongan dia sembarangan. Kamu mau bagaimana membuktikan? Kamu mau bagaimana membuktikannya? Kalian semua bilang aku menyontek, kan? Baiklah. Aku buat satu sketsa desain di tempat. Pinjam aku sebentar. Membuat konsep desain baru butuh inspirasi. Gimana mungkin langsung digambar di tempat? Sama saja mencari jalan kematian sendiri. Iya? Sekarang menggambar apa gunanya? Biarkan aku gambar sampah, mencolok perhatian. Desain ini bernama Mekar. Inspirasi datang dari perasaanku saat ini. Ini tidak hanya mewakili sebuah emosi, tetapi juga sebuah vitalitas yang berkembang. Tidak mungkin ada kreativitas yang begitu menakjubkan. Dan gaya yang mengejutkan ini sekarang. Aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kan? Meskipun tulisannya agak berantakan. Hanya sebuah draft, tapi sangat hidup. Aku bahkan bisa membayangkan bagaimana dia selesai menulisnya. Pasti sebuah karya yang luar biasa. Kepala 4, aku sangat mengapresiasi bakatnya. Aku usulkan dia tetap magang. Tuan Si, aku sangat mengagumi bakatnya. Aku sarankan dia tetap magang di sini. Manajer Su, meskipun dia sudah menyelesaikan desainnya. Tapi itu belum membuktikan bahwa dia tidak mencontek. Meskipun begitu, karya yang disediakan oleh Nuofang dan Nona Lin memang sangat mirip. Bagaimana kalau begitu? Minta seorang ahli untuk memeriksa dan menilai. Pasti bisa menemukan kebenarannya. Sudahlah, karena manajer Sue sudah berkata begitu. Saya percaya kemampuan profesionalmu. Tapi Jiangning tidak punya banyak pengalaman kerja. Hanya bisa jadi petugas kebersihan. Mohan, lebih baik mulai dari petugas kebersihan saja. Kamu adalah nyonya rumah. Kamu yang memutuskan. Jiang Lei, kenapa kamu muncul di grup sisi hari ini? Kamu masih berbohong. Aku bersamamu malam itu. Apa sebenarnya kamu dan Lin Cucu inginkan? Mau melakukan apa lagi? Tentu saja karena serakah dan suka wanita. Lepaskan, dia sudah memberimu uang. Jumlahnya berapa untukmu? Ambil dan bayar hutangmu. Kamu tahu apa itu bunga berbunga? Kamu lagi berjudi lagi. Bukankah kamu sudah kalah cukup banyak? Kembalikan uangnya padaku. Ayo. Berhenti mengeluh, membosankan banget. Daripada kau buang-buang waktu, lebih baik keluar dan bantu aku cari uang. Aku bisa bayar utangku sebesar 300.000 kepadamu. Kenapa kalian datang? Bukan belum waktunya bayar utang?
Lalu apalagi yang bisa kalian lakukan? Xiao Mei Mei Zhang Lei. Kenapa kau tutup pintunya? Zhang Lei. Jiang Lei. Jiang Lei, buka pintunya. Jiang Lei. Jiang Lei, buka pintu. Jiang Lei. Bu, apakah ini bisa? Kenapa tidak bisa? Barang sial ini. Kita sudah merawat Jia begitu lama. Saatnya dia membalas budi. Lagi pula dia memang istrimu. Seharusnya dia membayar utangmu. Seharusnya aku sudah mengambilnya di malam pertama. Murahkan untuk bajingan-bajingan ini. Jangan ketuk lagi, perempuan sialan. Ibumu sudah lama menjualmu kepada kami. Keluargamu sangat miskin. Mana ada 300.000? Apa kamu bercanda? Jelas-jelas ibumu tidak rela menjual jari anaknya. Menjualmu kepada kami. Kalau bukan karena aku melihat kamu sedikit menarik, lampu ini tidak akan mati, kan? Kita berjanji sebelumnya, bro. Satu persatu ya. Jadi aku yang duluan. Kalian lanjut setelahku. Lebih lebar. Baik, aku akan beritahu. Menghindar juga tidak akan berguna. Taatlah dan menyerahlah. Supaya tidak melukai diri sendiri. Ayo sini. Jangan dekati saya. Oh, menarik. Kalau saya melukai diri sedikit, kamu jadi lebih senang kan? Kalau kamu mendekat lagi, saya akan mati di depanmu. Adik baik, jangan terlalu bersemangat. Siapa yang peduli dengan hal ini? Kamu sudah bisa menjual 300.000. Itu masih kurang? Kenapa tiba-tiba tidak ada suara? Anak nakal ini sepertinya sudah pusing. Kalau bukan untuk bayar utang, saya tidak akan membiarkan diri saya dipermalukan. Perempuan sialan, ada yang namanya? Aku akan kembali setelah seminggu. Uang 300.000 ini harus kamu kembalikan. Bersihkan suasananya dulu. Tenang dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Kamu teriak apa sih? Jiang Ning waktu itu yang membawa kamu pulang. Hanya agar kamu jadi perjaka anak angkat untuk anakku. Kamu ditinggalkan orang lain. Pinginan hampir mati. Akulah yang menyelamatkan nyawamu. Sekarang kamu harus membalas kebaikan keluarga Jiang. Kamu berutang kepada keluarga Jiang. Apakah kamu masih punya hati nurani? Aku beritahu kamu. Saya tidak akan menikahinya meskipun mati. Mulai hari ini. Saya tidak akan membantu kalian membayar sepeser pun. Anak, dia tidak memberi kita uang lagi. Lalu bagaimana nasib utang kita? Ibu, tenang saja. Sekarang saya punya dewa rezeki, Lin Cucu. Pria terbaik yang menguasai kota utara hanya bisa jadi milik saya. Mohan, setelah memikirkan tentang apa yang terjadi siang tadi, saya masih merasa tidak tepat. Jiang Ning memiliki rekam jejak plagiarisme. Jika dia tetap di perusahaan, saya khawatir akan merugikan kepentingan perusahaan. Dia hanya seorang petugas kebersihan, tidak akan memberikan dampak apapun. Kamu begitu peduli dengan Jiang Ning. Apakah ada masalah di antara kamu dan dia? Seperti menukar putra mahkota dengan musang. Oh Mohan, kamu benar-benar suka bercanda. Aku baru bergabung di perusahaan. Pengalaman manajemen sangat kurang. Aku tidak ingin membuat kesalahan apapun. Serahkan urusan perusahaan padaku. Wanita Buo Mohan di perusahaan hanya perlu menikmati. Aneh kenapa aku selalu tidak bisa merasakan hari itu. Mungkin aku perlu menyesuaikan lagi. Ada apa? Tidak apa-apa. Xiao Ning, keberuntunganmu bagus sekali. Menyelamatkan pria keren seperti itu. Hanya setelah masalahmu selesai, aku baru bisa benar-benar memilikinya. Selamat siang, manajer. Saya sudah menemukan pekerjaan baru. Setelah selesai di tempat malam ini, saya akan mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Mengundurkan diri, tidak masalah. Tapi sekarang di ruangan 302, ada klien besar yang meminta Anda untuk datang. Katanya ingin memberikan Anda 100.000. Saya 100.000. Pekerjaan ini saya tidak bisa lakukan. Saya tidak akan menjual diri. Tunggu. Bukan menjual diri. Apa sebenarnya? Nanti juga tahu. Halo, tamu Jiani. Sahabat baikku, kita bertemu lagi. Sampai di ruangan ini. Ingin pergi tidak semudah itu.
Kau masih ingin bergabung dengan grup Si? HMPH, kau pantas tidak? Nah, ambil sampah di lantai itu. Saya setuju untuk merekrutmu. Oh, kamu tidak puas? Tidak ada pilihan lain. Siapa yang membuatku menjadi bosmu? Saya mengerti. Kamu takut padaku. Kamu takut kalau saya masuk ke grup ini, semua masa lalu anehmu akan terungkap. Kepala, apakah benar Anda ingin membeli tempat ini? Saya bertemu dia di sini. Berapa harganya? Baiklah, saya akan membawa Anda untuk berkeliling. Anda pasti tidak akan kecewa. Lepaskan saya. Sekarang berlutut dan minta saya. Mungkin aku bisa membebaskanmu. Tidak mungkin. Kalau begitu, jangan menyesal ya. Wanita ini milik kalian. Tenang saja, mau bermain seperti apapun silakan. Yang penting jangan sampai menimbulkan kematian. Hehehe, kalian mau ngapain? Panggil saja, semakin kamu memanggilku, semakin aku semangat. Tolong seseorang, tolong aku. Direktur Si, mari kita lihat lagi ruang pribadi. Tolong aku, tolong aku. Ya. Kalian sedang apa? Jangan ganggu tamu kami yang penting. Oh, iya, iya, iya. Barang Zhang Ye, apakah akan melayani orang? Kembali ke sini. Ah, tolong selamatkan saya. Tuan Si, jangan tersinggung. Beberapa tamu memang suka bermain-main. Apakah wanita ini sangat kekurangan uang? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Kau harus membiarkan saya berteriak minta tolong. Lepaskan dan jangan berteriak. Saudara-saudaraku, tekan dengan baik. Biarkan saya menikmatinya dengan tenang. Ah, aku. Kau sudah bangun. Pak Si. Bagaimana kamu bisa di sini? Ingat minum sup ayam yang kubeli untukmu. Terima kasih sudah menyelamatkanku semalam. Ini. Oh. Barusan manajer Lee mengirimkannya. Katanya ini milikmu yang berharga. Semua ini lukisanmu? Sangat berbakat. Aku hanya pernah melihat bakat seperti ini pada satu orang. Nyonya Kiao dari grup Kiao. Kalau ada kesempatan, aku benar-benar ingin bertemu langsung dan bertanya padanya. Dia sudah meninggal dunia. Oh, sangat disayangkan. Kalau kamu sudah bangun. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Jika punya bakat, hargai dengan baik. Kalau terus terjebak dalam kesulitan, itu akan diambil kembali. Apa maksudnya itu? Apakah kamu mengenal saya? Hanya sembarangan menilai saya. Jiangning, selamat ya, kamu hamil. Apa? Selamat ya, bos, kamu hamil, hamil. Kalian pasti salah paham. Bagaimana mungkin aku hamil? Gimana tidak mungkin? Lihat saja laporan pemeriksaan. Pasti tidak salah. Kalau nanti kamu hamil, jangan minum terlalu banyak alkohol ya. Dan kamu juga, menjadi suami orang, malah membiarkan dia minum alkohol. HMPH, kalau begitu, kalau kamu hamil, jangan kerja lagi ya. Direktur Su. Suamimu benar-benar tampan. Anak kalian pasti sangat lucu. Benar-benar kabar yang sangat baik. Apa yang terjadi padamu? Tidak merasa sehat? Mau panggil dokter tidak? Cucu, kamu sangat beruntung ya. Bos Si juga mengadakan jamuan ini khusus untukmu. Bos Si bahkan mengundang hampir seluruh tokoh terkenal di kota, hanya untuk memperkenalkanmu dengan meriah. Sungguh menjadi bahan iri wanita seluruh kota.
Mohan terlalu mencintaiku. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Kalian dulu saja ngobrol. Sebagai tuan rumah, aku harus mengurus semuanya. Aku duluan pergi. Tolong diam, tolong. Jiang Lei, kenapa kamu? Tugas yang kamu minta aku lakukan terakhir kali. Aku sudah selesai, ambil sedikit uang. Bukankah aku sudah memberimu 20.000? Memberi sedikit seperti itu. Kau memberi seperti untuk pengemis. Kau masih merasa itu sedikit? Kau ini orang miskin. Apa kau bisa menghasilkan sebanyak itu? Cepat pergi. Jangan kotorin jamuan selamat datangku. Baiklah, kau. Aku akan membuatmu menyesal. HMPH. Oh, Bu, cepat masuklah. Cucu menunggumu di dalam sana. Tapi begini penampilanku akan membuat cucu malu, kan? Oh, Bu. Dia adalah putrimu. Tenang saja. Ayo cepat, hahaha. Rasakan nafsu makanmu, tinggal semalaman. Cucu. Cucu. Aku membawakanmu banyak makanan, baru dipetik hari ini, segar. Cucu, apakah kamu mengenalnya? Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Dia adalah cucu kita. Tapi dia adalah istri presiden yang terhormat. Kau, wanita tua, bagaimana bisa masuk ke dalam? Katakan siapa yang membawamu masuk untuk mengemis. Kenapa kau melihatku? Jangan menghalangi makan malam kami, cepat pergi. Cukup. Tidak apa-apa. Aku bantu kamu bangun. Kamu keterlaluan, dia itu ibumu. Diam, tidak ada urusanmu di sini. Kamu bahkan tidak mengakui ibumu sendiri demi uang. Jiang Ning, kamu jangan bicara sembarangan. Kalian satu orang kerja sebagai petugas kebersihan, seorang tukang sayur yang menjadi pengemis, yang satu lebih rendah dari yang lain. Buruan pergi dari sini. Lin Cucu, kamu berani bersumpah di depan semua orang, dia bukan ibumu. Aku. Lin Cucu, kamu berani bersumpah di depan semua orang, dia bukan ibumu? Presiden San sudah tiba. Mohan, akhirnya kau datang. Aku merasa sangat tersinggung. Ada apa? Ada pelayan yang membawa makanan di pesta. Jiang Jing selalu memendam dendam terhadapku. Dia bersikeras agar aku mengakui bahwa dia adalah ibuku. Kamu kurang percaya diri. Kita sudah besar bersama. Bukankah aku mengenal ibumu? Luhan, lihat dia. Profesi tidak ada yang tinggi rendah atau murah. Semua punya nilainya. Aku tidak keberatan dengan profesi apapun. Tapi saya benci jika orang lain menipu saya. Katakan yang sebenarnya, dia siapa? Saya tidak mengenalnya. Mohan, saya punya pesona yang begitu tinggi. Bagaimana mungkin orang kaya memiliki ibu yang sejelek itu? Ibu saya adalah seorang desainer. Tante, lihat, dia sampai sekarang masih tidak mengenalmu. Katakan sesuatu dong. Aku tidak tahu dia bukan putriku. Tante, kenapa kamu harus berbohong? Aku adalah nyonya rumah. Dengar, bersihkan semua sampah ini untukku. Sebagai petugas kebersihan perusahaan, kamu hanya pantas melakukan pekerjaan yang hina. Apakah kamu masih punya hati nurani? Hati nurani itu apa? Jauhkan dirimu dari Ning. Jauhkan dirimu dari urusan pribadi. Tante, kamu memang ibunya. Kenapa kamu tidak mengaku? Selamat datang semua di pesta penyambutan yang disiapkan oleh CEO untuk Nona Chu. CEO juga khusus menyiapkan hadiah berharga untuk Nona Chu. Ini adalah permata darah senja. Satu permata saja bernilai miliaran. Ternyata masih ada kejutan lainnya. Pakaian ini didesain khusus oleh pemimpin Sih untuk Nyonya Cucu. Tidak ada duanya di dunia. Gaun pesta yang cantik sekali, dan bahkan dirancang langsung oleh pemimpin Sih. Kalau aku adalah cucu, aku pasti akan pusing karena bahagia. Sepertinya maksud si ZNG itu serius. Belum pernah melihat. Dia begitu memperhatikan wanita manapun. Cucu. Kamu masih tertegun di situ. Atau kamu tidak mengerti perasaan si ZNG? Bagaimana mungkin? Saya adalah satu-satunya wanita Mohan. Aku pasti mengerti pikirannya. Gaun ini dipotong dengan baik. Mewah seperti angsa. Saya rasa ini adalah berkah dan pujian dari CEO Si.
Saya hanya ingin mengatakan saya anggun seperti angsa. Nona Chu berkata dengan sangat baik. Tapi selain itu juga memiliki arti lain. Apakah ada tamu lain di sini yang ingin berbicara? Saya ingin mencobanya. Desain gaun ini terlihat sangat sederhana. Padahal sebenarnya sangat kompleks, potongannya. Kalau ditambah sedikit saja, akan terlalu besar. Kurang satu berarti terlalu kurus. Dan kalian lihat, rok ini seperti sebuah bunga. Bunga jikan? Bunga jikan melambangkan cinta abadi. Setia hingga mati. Aku rasa ini adalah cinta yang ingin disampaikan oleh Si Zong. Ini gaun saya, tidak perlu kamu memberikan definisi. M.Yu Han, jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Muhan, jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Dia tidak salah. Inspirasi saya memang berasal dari bunga perila. Pakaian malam yang dirancang MRC untuk cucu. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak maknanya? Sebenarnya, menurut pendapat saya, mereka berdua sebenarnya tidak cocok. Sepertinya mereka bukanlah orang dari dunia yang sama. Sebenarnya gaun ini bisa dibuat lebih baik. Jiangning, beraninya kamu. Berani merusak gaunku. Pengawal, cepat usir dia. Biarkan dia bicara sampai selesai. Desain gaun harus dipadukan dengan perhiasan. Kalau desain lengan terlalu rumit, akan mengalihkan perhatian orang. Jadi kita sebaiknya menyederhanakan semuanya. Hanya mempertahankan bagian tali bahu. Dengan begitu, perhatian orang akan tertuju pada gaun itu sendiri. Dan leher yang ramping. Kamu tidak percaya. Sekarang Ruby ini sepertinya semakin cantik. Dia seorang petugas kebersihan. Bagaimana bisa memberikan kesan yang begitu mewah dan elegan? Tuan Si, apa yang saya katakan benar? Silakan, Nona. Apakah ibuku yang kau cari? HMPH. Kalau iya, lalu bagaimana? Kau tidak memberiku uang. Kalau begitu, tidak ada yang bisa berharap. Baik. Kamu. Tapi ngomong-ngomong, si M.Yu Han benar-benar baik padamu. Sekali tindakan langsung 200 juta. Kamu hanya memberi aku segitu sedikit. Kamu kirim aku pengemis ya? Aku belum menghitung utangmu hari ini. Hahaha. Percaya tidak? Aku akan bilang ibumu adalah pedagang sayur yang bau. Nanti lihat saja apakah keluarga si masih mau sama kamu. Kamu mau berapa banyak uang? 30 juta. Baik. Aku bisa memberimu. Tapi kamu harus membantu aku menyelesaikan satu hal. Kalau begitu, 30 juta ini sebagai uang muka. Apakah kamu melihat ruby di tubuh model itu? Aku ingin kamu mencari kesempatan untuk mengambilnya. Kamu membuatku terkejut, berbeda dari kesanku. Itu bukan kesanmu, itu namanya prasangka. Tapi kamu juga berbeda dari kesanku. Seorang CEO yang terhormat. Ternyata kamu merancang gaun untuk Lin Cucu, menjijikan. Aku tidak melakukannya untuk dia. Oh, sudah berpindah cinta ya? Itu untuk sebuah kenangan. Pertama kali kita bertemu. Cukup. Aku tidak tertarik dengan cerita cinta kalian. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Ada apa ini? Kenapa listrik mati? Ada apa ini? Semua harap tenang. Kami sedang mengirim orang untuk memeriksa dengan segera. Ada seorang ibu. Ada apa denganku? Grup sisi sebesar ini. Bagaimana bisa listrik mati begitu saja? Sangat aneh. Kenapa? Mengapa perasaan ini? Sangat akrab. Jangan bergerak. Aku akan bertanggung jawab padamu. Apakah itu kamu? Kenapa dia? Itu. Apakah kamu pernah menyelamatkan seseorang? Apa hubungannya kalau aku pernah menyelamatkan orang?
Kenapa harus memberitahu kamu? Teman-teman, lihat, kalung itu hilang. Perhiasan ini bernilai jutaan. Sebelum menemukan pencuri itu, tutup semua gerbang. Tidak ada yang boleh keluar. Ini apa ini? Bagaimana pencuri bisa ada di halaman daftar? Meskipun kita dipinjami 10 nyali, kita tidak berani mencuri barang milik bos si pencuri. Keluarlah. Jangan biarkan semua orang dikurung seperti ini. Tolong semua tetap tenang sebentar. Jika kita ingin cepat menemukan, semua orang bisa memberikan petunjuk. Tadi sebelum lampu padam, siapa yang paling dekat dengan perhiasan? Ah, itu dia. Tadi dia yang itu, berdiri di samping model. Kau bicara omong kosong. Saya bahkan tidak menyentuhnya. Jangan bicara tanpa bukti. Ayo, tangkaplah pencuri kecil ini. Ayo, tangkaplah pencuri kecil ini. Kalian tidak memiliki bukti. Berdasarkan apa kalian mengatakan saya adalah pencuri? Ini adalah pesta malam yang diselenggarakan oleh Inghan untuk saya. Orang-orang di sini kaya atau bangsawan. Mereka tidak perlu mencuri. Ning Ning, kamu keluarkan saja barangnya. Aku bisa memaafkanmu. Aku tidak membutuhkan permintaan maaf darimu. Aku tidak mencuri apa-apa. Kamu seorang petugas kebersihan yang hina. Ini menunjukkan bahwa kamu paling miskin. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Uang dari rubi itu cukup untuk kamu habiskan seumur hidup. Jangan berpura-pura. Tadi saat lampu mati, aku bersama dengan si Yoshi. Dia bahkan membantu. Intinya, aku tidak sempat berhubungan intim. Apa hubungannya dengan Mohan? Mencuri dan berbuat nakal itu hanya sesaat. Mungkin kamu sudah mencuri perhiasan itu sebelum lampu padam. Siapa yang suruh aku mencari? Bawa orang untuk memeriksaku. Jangan sentuh aku. Jika dia tidak membiarkan tubuhnya diperiksa, maka cabut saja bajunya. Aku yang akan melakukannya. Ada tidak? Tidak mungkin. Coba cari lagi. Baiklah, proses sesuai prosedur normal. Katakan tidak ada, kan? Saya sudah bilang, dia memang pencuri. Miskin dan hina. Seorang pengemis yang menyapu. Demi uang, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Xiao Ning memang adalah kamu. Bagaimana bisa di dalam saku saya? Begitu banyak orang melihatnya. Apakah kamu masih ingin membantah? Tidak mungkin. Pertama-tama menjiplak. Sekarang malah mencuri. Grup C memang merupakan grup terkemuka di utara kota. Tidak ada tempat untuk orang sepertimu. Kamu dipecat. Jika aku mencuri sesuatu, bukankah kamu harus melaporkanku dan membiarku masuk penjara? Mengapa kamu hanya ingin mengusirku? Aku melakukannya karena kita pernah memiliki hubungan baik. Aku ingin memberimu kesempatan. Kau benar-benar baik hati. Ataukah kau hanya ingin membuatku pergi dari grup CG? Jiang Ning, kenapa kau tidak melaporkan ini ke polisi? Tidak bisa membiarkan polisi datang. Kalau tidak, aku akan ketahuan. Wuhan, jantungku sakit. Aku tidak bisa bernapas. Cucu. Kamu dipecat. Kenapa? Kamu masih berani bertanya tentang mencuri di acara penyambutan tadi malam. Sudah diketahui semua orang. Masa percobaan tidak lulus. Apakah saya benar-benar mencuri? Seharusnya kalian menyelidiki dulu. Bagaimana bisa memutuskan sendiri seperti ini? Hah? Apa haknya seorang petugas kebersihan bertanya? Ini perintah dari atas. Cepat kumpulkan barang dan pergi. Simahan, kamu benar-benar brengsek. Di kamar mana Simahan? Aku bantu cari tahu. Cepat. Mohan tidak apa-apa. Dokter bilang saya mengalami hipoglikemia. Tidak terlalu serius. Musuh direktur si datang lagi. Sekarang situasinya bagaimana? Tidak tahu mereka tahu jadwal dari mana. Mereka itu orang-orang seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Kamu lindungi Nona Chu. Mundur. Saya akan mengalihkan perhatian mereka. Tidak bisa? Tuan Si, saya tidak minta pendapatmu. Nyonya, silakan kembali dulu. Saya akan membantu Tuan Si. Yuhan kan menyuruhmu melindungi saya. Naik mobil, antar saya pulang. Baik, saya antar kamu pulang.
Si Mahan, kamu juga cuma segini. Tidak ada pengawal. Kamu hanya seekor semut. Ini pesanannya siapa? Ini untukmu. Ah, ternyata dikirim oleh seorang gadis kecil ya. Selamat makan. Ah. Mengantarkan makanan larut malam. Aman tidak ya? Perlu kakak melindungimu? Tidak usah, terima kasih. Wanginya enak. Makanan siapa ini? Larut malam masih seorang gadis kecil ya. Selamat menikmati makanan. Hehehe, ah. Apakah aman mengantarkan makanan di malam hari? Butuh kakak melindungimu? Tidak perlu, terima kasih. Wanginya enak. Lihat, ada orang. Mau kemana? Berani menggigitku? Ayo, aku antar kamu ke luar negeri. Kalian ini melanggar hukum. Apa yang aku lakukan memang melanggar hukum. Lihat aja deh. Si Mohan. Kenapa kamu di sini? Kamu terluka. Tebak deh. Tuhan memang membuka mata. Balasannya cukup cepat. Daripada kamu ngomong banyak hal lain. Lebih baik khawatir tentang apa yang harus kamu lakukan. Mereka, siapa mereka? Kamu datang sini. Nanti kamu akan seperti ini. Maaf ya. Kenapa harus begitu? Nanti kamu akan seperti ini. Maaf. Harus begitu ya? Kakak iya. Barusan aku yang salah. Aku ingin minta maaf. Sudah terbuka. Ayo sini. Aku mau ngomong rahasia kecil padamu. Naik mobil. Maaf ya. Lari selamatkan diri dulu. Ah. Maaf sudah merepotkanmu. Melarikan diri itu penting. Mau lari kemana? Tuan Si, sebenarnya hanya ingin menukar Anda dengan sedikit uang. Sekarang hanya bisa mencegah masalah di kemudian hari. Nona kecil, kamu bilang ngapain sih terjun ke air keruh ini? Si M. Yuhan? Ah, pacaran. Hidup saja sampai hilang karena pacaran. Kita bukan pasangan kekasih. Bukan pasangan kekasih. Kamu dan aku juga sangat berhubungan di sini. Hujan deras dan samar-samar. Si Muhan, bangunlah. Si Muhan. Kalau begitu aku akan membantu kalian. Pasangan nasib buruk. Si Muhan, lepaskan kami. Kakak. SMHN. SMHN. Lala. SMNGHN. SMNGHN. Muhan. Tunggu, tetap bertahan. Aku akan cari orang untuk menyelamatimu. Muhan, Muhan. Kau bangunlah. M. Yuhan, M. Yuhan, kau bangunlah. Si Yuzong. Su. Selamatkan orang. Maaf sudah merepotkanmu. Melarikan diri yang paling penting.
Yuhan, akhirnya kau bangun. Jiang Ning di mana? Para penculik itu kemarin ingin membunuhmu. Ketika aku tiba, dia sudah melarikan diri sendiri. Dia melarikan diri sendiri? Tapi dia jelas kembali malam tadi untuk menyelamatkanku. Kamu sudah terluka, jangan memikirkan dia lagi. Masih sakit? Mohan, aku baik hati. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Kemarin karena menyelamatkanmu aku terluka secara tidak sengaja. Maafkan aku. Ternyata adalah kamu yang menyelamatkanku. Terima kasih. Kemarin melihatmu terbaring di sana aku sangat sedih. Aku lebih suka orang itu adalah aku. Aku tidak ingin kamu terluka sedikit pun. Presiden Sida. Kenapa kau begitu mudah tertipu? Apa maksudmu? Pak Presidensi. Kenapa kau begitu mudah tertipu? Apa maksudmu? Mohan, jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Jiang Ning, apa yang kau lakukan di sini? Keluar. Saya bahkan belum mengatakan apa-apa. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Jika saya meninggalkanmu di sana, sejak awal saya tidak akan menyelamatkanmu. Xiao Ning, berhentilah berbicara omong kosong. Kemarin saya melihatmu kabur. Lalu ini apa? Jika bukan karena saya, kau tidak akan melihat matahari hari ini. Kau diam untukku, kau tidak boleh mengutuk. Mohan, siapa yang tahu lukamu datang bagaimana? Aku mengerti. Kau ingin mencuri ubi ganti tiang. Kemarin kau menyelamatkan Lin Cucu. Jika seorang wanita benar-benar mencintaimu, bagaimana dia bisa rela membiarkanmu sendirian, menghadapi bahaya sendirian? Cucu. Apa benar begitu? Cucu. Wanita Mohan itu sangat serakah. Dia pasti ingin menipu kita. Dia sama sekali tidak peduli menjadi penyelamat. Aku hanya tidak suka disalahpahami berulang kali. Kamu sudah bangun, Tuan Si? Apa kebenaran dari kejadian ini? Tanya saja pada Sutuo. Mungkin kamu akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi hari itu setelah Anda mengalihkan perhatian para penculik semalam. Nyonya sangat khawatir tentangmu. Dia segera membawa sekelompok orang untuk mencarimu. Nyonya, silakan kembali dulu. Ibu, saya saat itu bertaruh. Sekarang Mohan hanya bisa berterima kasih kepada saya. Saya tidak bisa membiarkan Mohan dalam bahaya. Semua orang bersamaku. Kita pergi menyelamatkan Mohan. Baik. Begitulah keadaannya. Nyonya tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Bersikeras untuk menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin? Lin Cucu yang aku kenal pasti tidak akan melakukan itu. Jiang Ning, apa sebenarnya niatmu? Ingin memprovokasi hubungan antara aku dan Mohan. Jiang Ning, apa sebenarnya niatmu? Ingin memprovokasi hubungan antara aku dan Mohan. Saat saya tiba, Nyonya sudah menyelamatkan Anda. Dan dia sendiri juga pingsan. Tidak mungkin. Cukup. Maaf. Sebenarnya saya yang menyelamatkanmu. Buktinya sudah ada di depan mata. Kau masih mengelak apa? Apa kau sudah gila karena kemiskinan? Pertama mencuri kalung. Sekarang melihat sedikit barang langsung ingin mendapatkan pujian. Katakan berapa uang yang kau mau. Baiklah. Anggap saja apa yang kalian lihat adalah kebenaran. Tunggu. Pak Presidensi, ada perintah lain? Kamu memang membantuku. Begini saja. Kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan. Tidak. Meskipun orang yang kuhadapi itu seorang pengemis, aku tetap akan menyelamatkannya. Sekarang tampaknya, lebih baik aku hanya menyelamatkan tukang begar saja. Kau pikirkan baik-baik. Setelah keluar dari pintu ini, tidak ada kesempatan lagi. Bahkan kau juga berpikir aku menyelamatkanmu karena uang. Cara yang baik. Aku tidak membutuhkan coba-coba kalian. Aku ingin masuk ke perusahaan sebagai desainer. Menghasilkan uang dengan cara yang benar. Bagus. Jiang Ning, semangat, ayo. Mari saya perkenalkan kepada semua. Ini rekan baru kita, Jiang Ning. HMPH. Dari mana datangnya tentara udara ini? Itu bukan Jiang Ning yang diusir dari grup karena plagiat, kan? Takutnya dia sudah naik ke ranjang pria tua yang mana? Kotor sekali. Tenang saja, semuanya. Saya akan bekerja dengan baik. Anda punya waktu untuk menunjukkan kesetiaan kepada kami. Lebih baik banyak membisikkan angin di samping ranjang pria tua. Jangan pedulikan dia. Ingat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Perusahaan sangat ketat dalam hal pemeriksaan kesehatan. Baik. Apakah perusahaan akan memeriksa kehamilan? Tentu saja, ini wajib diperiksa.
Bisakah saya memeriksanya nanti? Tidak bisa. Ini adalah aturan perusahaan. Hari ini harus diperiksa. Kalau sekarang tidak nyaman. Selesai dalam waktu yang ditentukan juga bisa. Manajer, kamu ada hubungan dengannya. Kenapa harus melindunginya? Hari ini harus selesai. Aku lihat apakah kamu hamil atau tidak. Aku tidak mau diambil darah. Cepat, jangan ambil darah. Cepat lepaskan saya. Lepaskan. Kenapa harus mengambil darah saya? Sebenarnya mau apa? Nyonya, Anda baru saja kembali dari inspeksi pabrik. Apakah Anda ingin berganti pakaian terlebih dahulu? Tidak perlu. Anak saya kapan datang? Dia akan segera tiba. Dia sudah sampai? Beritahu saya ya. Silakan sibuk. Nona, maaf ya, biar saya bantu bersihkan. Kamu mau bersihin apa sih? Kamu tahu tinggi badan saya berapa mahal kan? Ini lagi kalian yang bau amis. Kamu di sini ngapain? Atau aku ganti satu set baru untukmu? Mampu membayar nggak? Kamu punya uang? Lalu kamu mau bagaimana? Aku ingin biar kamu coba rasa kopi yang pecah itu. Ingin biar kamu merasakan bagaimana rasanya disiram kopi. Awas hati-hati. Jiangning. Sekali lagi, kau baik-baik saja, aku baik-baik saja, kau panggil Jiangning. Ini perusahaan ini kan? Hah, dia hanya tukang antar makanan. Hanya karena kebetulan dia bisa bekerja di grup ini. Kau ini, gadis, wajahmu terlihat familiar. Aku ingat kau. Lin Cucu, kopi ini terlalu panas. Kamu siramkan ke wajah tante. Kamu tidak takut membakar dia, ya? Kalau terbakar ya terbakar saja. Nenek, kamu mengotori bajuku. Kalau begitu, pakai bajumu saja. Bantu aku bersihkan sepatu ini, aku akan memaafkanmu. Jangan terlalu memaksakan diri. Oh, kau merasa kasihan? Kalau begitu, kau yang bersihkan. Kau pikirkan baik-baik. Apakah kau akan mengorbankan semua harta keluarga, atau hanya membersihkan sepatuku? Kau ini gadis, aku sudah minta maaf padamu. Bukankah kau sedikit terlalu tidak berperikemanusiaan? Gadis ini lebih baik. Berapa usiamu? Apakah kamu punya pacar? Maukah kau jadi menantu saya, Bu? Saya tidak kenal Anda. Apalagi anak Anda. Tidak cocok kan? Bagaimana mungkin dia punya pacar? Kamu tahu siapa pacar saya? Hah, dia bisa punya pacar apa? Kamu tahu siapa pacar saya? Siapa? Ceritakan padaku. Dia adalah presiden grup ini, si Mohan. Si Mohan, ya? Hah, begitu hebat. Kemudian panggil dia. Aku ingin melihat seberapa sayang dia kepada bibimu. Halo, Mohan. Ada dua orang mengganggu saya di bawah gedung perusahaan. Kalian tunggu dia ya. Segera tiba. Jiangning, laporan pemeriksaan kesehatanmu memang bermasalah. Apa yang terjadi, Direktur Lin? Laporan pemeriksaan kesehatan Jiangning bermasalah. Dia tidak bisa masuk ke perusahaan. Tenang saja, meskipun laporan pemeriksaan kesehatanmu bermasalah hari ini, Bu pasti akan menyelesaikannya. Apapun itu, segera katakan. Yang bisa masuk ke perusahaan kami adalah orang-orang yang telah melewati berbagai seleksi. Semua adalah elit di antara elit. Saya rasa semua orang setuju, kan? Tapi kamu satu tidak punya pendidikan. Dua tidak punya pengalaman. Apa dasar kamu bisa masuk perusahaan? Ada alasannya. Saya akan buktikan kepada semua orang bahwa saya mampu bekerja. Alasan. Alasan sebenarnya adalah kamu sudah menjual dirimu, kan? Iya, di usia 20-an. Hamil sebelum menikah. Selain menjual tubuh, dia bisa jual apa lagi? Ternyata hamil. Sangat menjijikan. Saya adalah kepala HR perusahaan. Di bank darah perusahaan kita, ada informasi semua karyawan. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang melindungi Jiangning. Siapa dari tingkat atas yang telah membuatnya hamil? Sebenarnya, siapa? Kau tidak perlu merahasiakannya lagi. Ayo bicara cepat. Tolol. Berani-beraninya kamu pakai laporan palsu untuk menipuku. Ini tidak mungkin. Pemeriksaan itu teman saya. Diam.
Jangan katakan hal yang seharusnya tidak dikatakan. Jangan ganggu orang yang seharusnya tidak diganggu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau begitu, biarkan dia menyelesaikan ucapannya. Laporan dia memang bermasalah. Orang ini tidak bisa tinggal di perusahaan. Keluar dari sini. Saya lihat siapa yang berani. Kau nenek tua yang menyebalkan. Saya mengurus urusan perusahaan saya sendiri. Apa masalahmu? Hari ini sudah aku atur. Kau tenang saja, Xiao Jiang. Selama aku ada, siapa yang berani mengganggumu? Bagus. Aku kebetulan tidak mencari masalah denganmu. Kau sudah melampaui batas, ya? Kalau begitu, aku akan bereskan kau dan wanita rendahan ini. Ah, Mama. Kamu baik-baik saja, Ibu. Ibu Aunty. Ternyata Anda adalah Ibu M. Yuhan. Cucu. Tadi kamu menyerang ibu saya. Saya tadi tidak mengenali kedudukan yang sebenarnya. Saya mengira bibi datang untuk membuat keributan. Kami sedikit salah paham. Saya bisa menjelaskan. Mohan tidak salah paham. Faktanya sudah jelas di sini. Bibi, asalkan Anda mau memaafkan saya akan melakukan apa saja. Mohan, hari ini, kamu harus membela keadilan. Saya mendengarkanmu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lin Cucu berkolusi dengan orang lain untuk menganiaya Xiao Ning. Dia mengklaim ada masalah dengan laporan pemeriksaan kesehatannya. Mereka ingin mengusirnya dari perusahaan dengan cara kekerasan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Saya mewakili grup C untuk meminta maaf padamu. Maaf, bukanlah kamu yang harus minta maaf. Biarkan dia yang minta. Oh, Putri. Hari ini adalah aku yang tidak bersalah padamu. Kamu harus memaafkanku. Aku memohon padamu. Ini sudah selesai. Bagaimana dia menumpahkan kopi kepadamu? Begitu pula kamu harus menumpahkannya balik. Bu, bagaimana kalau kita pergi ke kantor untuk bicara? Pancaran air. Jiangning, berani sekali. Kamu sudah keterlaluan. Ini adalah balasan yang pantas untukmu. Lin Cucu terkena air. Dan dia juga membuat marah ibu mertua di masa depan. Aku rasa hidupnya akan sangat sulit sekarang. Mengapa Nyonya Kesi berpihak pada Jiangning? Apakah ada sesuatu? Pak Direktur, saya tahu saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Keluarga Si tidak bisa menerima orang seperti Anda. Bu, jangan dengarkan omong kosong Jiangning. Dia menyembunyikan kehamilan saat masuk perusahaan, itu fakta. Jika tidak percaya, tanyakan padanya. Jiangning, kamu bilang sama tante bahwa kamu benar-benar hamil, kan? Perusahaan sama sekali tidak mengizinkan menyembunyikan kehamilan saat masuk kerja. Dia bahkan berusaha menyembunyikannya. Orang seperti ini seharusnya tidak pernah diterima kerja. Tante. Halo, Jianing. Cepat pulang. Ya, ibu hampir meninggal. Ibu, kamu baik-baik saja, kan, anak nakal? Kamu sudah keluar lama. Masih ingat ada saya, Ibu? Kamu lagi-lagi menipuku. Kamu begitu ingin membuatku mati ya? Kalau saya tidak bilang saya mati, kamu bisa kembali ke rumah ini. Siapa dia? Maaf, Bu. Maaf membuat Anda tersinggung. Haha, silakan pulang saja. Jangan berharap bisa makan dan minum di rumah saya. Saya tidak akan mengizinkanmu makan di sini. Anak baik, ini kartu nama saya. Kalau ada masalah, bisa cari saya nanti. Saya duluan pergi ya. Kamu sebenarnya mau apa sama saya? Hei. HMPH. Ayo hahaha. Hehehe Wanginya enak sekali. Xiao Ai, kamu lagi ngapain? Adik perempuan melihat kakak laki-laki itu menatapmu dan engkau tidak bisa makan apa-apa. Kau pasti sudah tersiksa. Tapi untungnya, hari ini kita akan menikah. Malam ini aku harus menikmatinya dengan baik. Hahaha gila. Siapa yang mau menikah denganmu? Gila, lepaskan aku. Dengarkan aku. Hari ini adalah malam pernikahan kita. Apa kamu tidak mau memulai sedikit dengan kakak? Jiang Lei, kamu gila. Lepaskan aku. Ayo, tamunya sudah datang. Cepat sambut mereka. Kalian gila. Aku tidak mau menikah dengan Jiang Lei. Kau brengsek. Sudah mengurusmu begitu lama, hanya untuk membuatmu menikah dengan anakku. Hari ini kau harus menikah. Kalian tidak tahu malu. Tidak?
Sekarang aku hanya bisa berpura-pura setuju. Nanti akan mencoba mencari bantuan dari orang desa. Aku sudah memikirkannya. Aku akan menikah. Terima kasih kepada semua orang. Hari ini datang untuk menghadiri pernikahan putraku dan menantu. Datanglah, datanglah, minumlah, minumlah hehehe. Datanglah, datanglah. Jianing hari ini terlihat sangat berbeda dengan biasanya. Lebih cantik banyak hehe. Aku tidak ingin menikah. Tolong bantu aku, para orang tua dan warga. Semua ini dipaksa oleh keluarga Jiang. Kepala desa, aku mohon padamu, tolong bantu aku. Aku tidak ingin menikah. Jiang Lei adalah kakakku. Nak, apa yang kau bicarakan? Kau memang istri keluarga Jiang. Kalian semua tahu. Kalian semua satu kelompok. Kalian hanya menonton aku melompat ke dalam jurang api begitu saja? Jurang api apa? Kau, anak nakal. Setiap hari hanya mempermalukan aku. Para warga sekalian, para tetangga semua. Lihatlah si mata putih yang sangat tidak tahu berterima kasih ini. Aku sudah memeliharanya bertahun-tahun, tapi dia malah memperlakukan aku seperti ini. Aku lebih baik mati saja. Tak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan pernah menikah dengan Jiang Lei. Kami dari desa Jiang, tidak ada tempat untukmu, gadis ini, berbicara sembarangan di sini. Tidak ada tempat untukmu di sini berperilaku buruk. Aku datang untuk mati, tangkap aku. Ini melanggar hukum. Lepaskan, aku tidak bisa mendengar. Aku lihat siapa yang berani. Itu dia, aku datang. Dari mana datangnya perempuan ini? Berani-beraninya datang ke desa Jiang dan bertindak semaunya. Aku lihat yang sembrono itu kamu. Dia adalah ibu dari Chairman Si Mohan. Ibu Si, bagaimana mungkin datang ke tempat terpencil seperti ini? Bibi Ningning, bawa kamu pergi dari sini. Tunggu dulu. Aku tidak peduli kamu apa, chairman atau bukan. Kalau hari ini kamu mau bawa Jianing pergi, harus bayar aku dulu. Berikan uangnya dan bawa pergi anak perempuanmu. Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Apa sebenarnya yang kamu anggap aku? Saat aku membesarkanmu, masih berharap bisa mendapatkan sedikit uang. Tak disangka kamu memang orang yang boros dan tidak berguna. Biarkan dia menikah dengan kakaknya. Seperti kamu akan kehilangan nyawamu. Hari ini lebih baik jual kamu dengan harga yang bagus. Katakan berapa harga yang kamu mau. 1 ibu 3 juta. 3 juta. 3 juta untuk membeli seorang anak perempuan. Aku kira aku menguntungkan kalian. Uang di sini cukup untuk kalian pakai beberapa generasi. Terima kasih. Ning Ning. Apakah kamu mau pulang bersamaku? Mau. Nak, istirahatlah sebentar. Tante akan mencari seseorang untuk membereskan satu ruangan untukmu. Baik. Rasanya sangat mendebarkan. Jiangning, kenapa kamu di sini? Siapa yang mengizinkanmu datang ke rumahku? Tempat ini tidak menyambutmu. Keluar dari sini. Ini adalah villa pribadi. Ibu Sih yang membawaku ke sini. Apa hakmu untuk mengusirku? Di siang bolong seperti ini. Kau jangan-jangan sedang bermimpi. Saya yang membawanya ke sini. Apakah kamu punya pendapat? Tante, saya baru saja pergi dinas beberapa hari. Kapan giliran keluarga Sih untuk kamu memutuskan? Anda salah paham. Itu bukan maksud saya. Saya Mohan, kamu datang tepat waktu. Saya ingin mengatakan sesuatu. Ning Ning mulai hari ini tinggal di rumah kita. Bagaimana pendapatmu? Silakan saja. Rumah ini kan besar. Lagi pula tidak akan kekurangan tempat. Saya ada urusan. Kalau begitu, sudah diputuskan. Saya akan membawamu berkeliling. Mari kita lihat-lihat. Ngomong-ngomong, saya kasih tahu di awal. Saya ini nenek tua. Sangat melindungi. Ada beberapa orang. Sebaiknya jangan punya niat buruk. Keluarga Sih tidak bisa menerima orang seperti itu. Pergi. Jiangning, orang rendah. Aku harus segera menikah dengan Mohan. Tidak boleh dia menemukan kebenarannya. Ini adalah area pribadi Mohan. Seluruh rumah penuh perabot antik. Biasanya dia tidak mengizinkan orang masuk. Ayo, aku pikir-pikir dulu. Apakah tinggal di sini tidak terlalu cocok? Lagi pula, tunangan Sire juga tinggal di sini. Tentu saja ini cocok. Saya yang memutuskan siapa yang boleh tinggal. Kalau bukan karena tunangan Mohan mengalami masalah, posisi pacar sama sekali tidak akan sampai pada saya. Sire juga punya tunangan. Keluarga Sire dan keluarga Kiao sudah menjodohkan kedua anak ini sejak kecil. Di mana Nyonya Kiao? Dia adalah sahabat saya. Sayangnya, dia meninggal pada malam kelahiran. Bahkan anak yang dilahirkannya pun tidak diketahui keberadaannya. Kiao Group, Kiao. Ini adalah kali kedua saya mendengar nama itu. Ngomong-ngomong,
Kamu dan Nyonya Kiao agak mirip. Saya sekarang ingin kamu menjadi menantu saya. Aku pasti tidak bisa. Aku pasti tidak bisa. Loh, kenapa kamu bilang tidak bisa? Aku rasa kamu jauh lebih cocok daripada Lin Cucu. Aneh, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikanmu waktu itu. Sebenarnya aku sudah hamil. Hamil. Kalau anak itu, siapa ayahnya? Aku tidak tahu. Itu adalah sebuah kecelakaan. Ini karena keberuntungan keluarga Mohan. Tapi apapun yang terjadi di masa lalu kamu, Bibi tidak akan memandangmu dengan prasangka apapun. Ngomong-ngomong, siapa ibu kandungmu? Ngomong-ngomong, siapa ibu kandungmu? Sejak aku ingat, aku sudah tinggal di keluarga Jiang. Apakah Jiang keluarga tidak memberitahu Anda di mana mereka menemukan Anda? Mereka mengatakan saya adalah bayi yang ditinggalkan di rumah sakit. Bayi yang ditinggalkan di depan rumah sakit. Tapi mungkin bukan. Nyonya Kiao menemukannya di luar hutan. Saya ingat dengan jelas. Sayang sekali. Tante tidak apa-apa. Aku memang selalu sial dari kecil hingga besar. Bagaimana mungkin aku adalah anak Nyonya Kiao? Anak baik, tunggu beberapa hari lagi. Tante akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Saat itu aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa kamu adalah bagian dari keluarga Si. Sekarang aku ingin kamu menjadi menantuku. Saya ini kenapa? Kepala saya berantakan ah. Maafkan saya. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak, Tuan Si. Apakah tidak nyaman tinggal di sini? Tidak ada yang tidak nyaman. Hanya ada satu orang lagi yang makan saja. Kenapa? Apakah kamu makan banyak? Saya masih ada urusan. Saya pergi ke atas dulu. Ya. Kian. Nanti kalau kamu mau minum, bisa panggil pelayan. Terima kasih. Ya, dan nanti jangan pakai pakaian yang begitu sedikit. Saya hanya menganggapmu seperti adik. Siapa yang mau bermain permainan kakak adik denganmu? Kamu kira kamu sangat menarik? Aku hanya menganggapmu seperti udara. Terima kasih, HM. Jiang Lei. Ada apa, Nona Chu? Nyonya Chu yang tinggi di atas itu. Kamu tidak mengatakan bahwa Jiang Ning akan menikah denganmu? Mengapa dia malah ke rumah Chu? Apa sebenarnya terjadi sih? Oh ya, Nyonya Chu besar. Pikirkanlah, jika Jiang Ning menikah denganku. Aku tidak memiliki uang sepeser pun. Aku harus menjualnya ke pihak swasta. Dia memberiku 3 juta. Masa aku tidak mau ambil bisnis bagus begini? Apa aku bodoh? Haha, bagus. Kamu berani menipuku. Lin Cucu, jangan keterlaluannya. Aku sudah tahu rahasiamu. Kamu. Apa yang kau ketahui? Kau tahu apa? Alasannya kau bisa menjadi istri masa depan si Mohan. Adalah karena menggantikan identitas Jiang Ning. Benar, kau benar-benar berani ya. Tapi aku bisa membantumu menjaga rahasia itu. Tapi harganya tidak hanya 3 juta. Jiang Ning sudah hamil anak si Mohan. Sekarang posisi... Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya. Si saya tidak stabil. Kalau saya gagal, jangan harap Anda akan baik-baik saja. Bukankah ini sederhana? Mengapa Anda tidak meminjamkan benih untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah Anda pikir memiliki anak itu seperti berbelanja? Sama mudahnya? MU Han belum pernah menyentuhnya. Oh ya? Ayo tidur sebentar saja. Kan ini sudah datang. Iya, selama bisa punya anak. Aku masih takut apa? Baiklah, kalau begitu kita ganti raja dengan kucing. Hahaha. Dengar-dengar, pesta malam ini di rumah Si adalah untuk dia. Dia orangnya siapa? Sepertinya dia hanya seorang pengantar makanan. HMPH. Dulu dia pernah bekerja di klub.
Entah bagaimana bisa dapat keberuntungan seperti ini. Bisa diperhatikan oleh keluarga Si. Kita main-main saja dengannya. Nona, boleh saya tanya, apakah Anda Jiaoning? Halo, kita baru pertama kali bertemu. Ayo jadi teman. Pertama kali kita bertemu. Ayo jadi teman. Gimana? Nona, sepertinya dia tidak tertarik pada kita berdua. Sekarang kamu mewakili sikap keluarga Si. Jangan membuat keluarga Si malu. Maaf ya. Saya alergi alkohol. Saya tidak bisa minum alkohol. Tolong. Wah, cepat lihat nih. Mengapa dia tidak bisa berenang? Tolong. Dia terlihat seperti anjing yang jatuh ke air. Kolam renangnya dangkal. Tolong. Mengapa dia tidak berdiri? Jiangning tinggal di keluarga Si bagaimana? Aku tetap bisa membuatmu tidak bisa menyatu dengan kehidupan kami. Wah, itu adalah Si Zong, orang jahat itu. Diam, bangun. Oh, bukankah Si Zong pacar cucu? Mengapa mencium wanita lain? Kini kita bisa melihat pertunjukan yang menarik. Perempuan brengsek ini. Nona, apakah tanda lahir di kaki kamu itu benar-benar milikmu? Tuan Chao. Dia adalah Jiangning. Oh, maafkan saya. Wajahmu mirip dengan tanda lahir di tubuhmu. Sangat mirip dengan istri saya. Ning, ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Aku baik-baik saja. Bangun dulu. Kalian semua dengarkan baik-baik. Jiangning adalah orang dari keluarga kami. Menghormatinya sama saja dengan menghormati keluarga kami. Orang yang membuat keributan hari ini tidak akan aku biarkan lolos. Nyonya 4. Kami hanya ingin bercanda dengan Nona Jiangning. Iya, selalu dia. Orang brengsek inilah yang membuat Nona Jiang. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sudahlah, kalian berdua keluar dari sini. Mulai sekarang, kalian tidak boleh lagi memasuki pintu rumahku. Dengar tidak? Anak baik. Nenekmu akan menemanimu untuk membersihkan diri. Lily, cepatlah. Bawa Miss Jiang untuk membersihkan diri. Miss Jiang, silakan ikut saya. Pergilah. Oh, Chairman. Ini berkaitan dengan Direktur Si. Ada hal yang harus saya laporkan kepada Anda. Katakan, berdasarkan laporan pemeriksaan kesehatan Jiangning, bayi di dalam perutnya adalah anak CEO. Serius? Bagus sekali. Ini benar-benar takdir. Anak nakal ini tiba-tiba membuatku jadi ayah. Haha, ya. Gadis bodoh ini. Beberapa saat lagi, aku akan mengumumkan berita besar ini di depan umum. Hari ini, aku telah mengundang semua saudara dan teman-teman dekat ke rumah Si untuk memperkenalkan seseorang yang penting, Jiangning. Mulai hari ini, Jiangning adalah bagian dari keluarga Si. Bagaimana kalian melihat keluarga Si? Jadi bagaimana dia? Apa yang sebenarnya baik darimu? Sehingga bisa dilihat oleh Nyonya Si. Ayam hutan jadi Phoenix. Sebenarnya, aku awalnya ingin menganggapnya sebagai anak angkat. Sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin menganggapnya sebagai menantu. Bu, apa maksudmu ini? Dia apa haknya? Hanya karena Jiangning hamil anak dari keluarga Si. Hanya karena Jiangning hamil anak dari keluarga Si. Aku tidak tahu. Apakah orang itu malam itu adalah si Muhan? Lepaskan aku. Jangan bicara. Kamu jangan berharap hidup. Apakah ada yang salah? Iya, Mohan setiap hari bersamaku. Ya tidak mungkin. Perempuan jahat ini justru membicarakan hal ini sekarang. Membuat semua orang tahu. Lin Cucu, bukankah seharusnya dia adalah pacar resmi si Mohan?
Apa sebenarnya yang terjadi? Apa perlu ditanyakan? Pasti Jiang Ning diam-diam tidur di ranjang CEO. Sungguh menggugah. Apa yang terjadi dengan Jiang Ning? Anakku adalah milikku. Ternyata kau tidak menyangka. Anak itu milikku. Jiang Lei, apakah kau gila? Bagaimana mungkin anak itu milikmu? Ning Ning, malam itu kau minum terlalu banyak. Tidak ingat itu bukan hal yang aneh. Jiang Ning, di depan begitu banyak orang. Kau tidak perlu berbohong. Anak ini sebenarnya milik siapa? Ning Ning, jelaskan dengan baik. Apa sebenarnya yang terjadi? Bu, saya sedang bekerja saat itu. Chairman, tunggu dulu. Chairman mengirim pesan dari perusahaan. Laporan tersebut salah. Dia mengandung anak Jiang Lei. Ini, untungnya aku sudah mengatur orang di perusahaan sebelumnya. Kalau tidak, pasti sudah mati. Jiang Lei, halo. Jiang Ning, kamu malah menipu istri guru dengan anakmu. Mungkin kamu ingin masuk ke keluarga kaya sampai gila. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini anak Jiang Lei? Ning Ning. Cepat, cepat, cepat bawa ke rumah sakit. Saya akan menyelidiki perkara ini dengan jelas. Pesta hari ini selesai sampai di sini. Jiang Ning, kamu sudah bangun. Xiaolin, Jiang Ning. Kamu harus bantu saya. Katakan pada Si Zong, biarkan aku kembali bekerja di grup. Apa gunanya memohon padaku? Dia tidak mungkin mendengar kata-kataku. Kenapa tidak mungkin? Kamu hamil dengan anak Si Zong. Apa yang kamu katakan? Sebelumnya aku tidak membawamu untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa anak itu adalah anak dari Total Si. Lin Cucu tidak membiarkan saya mengatakannya. Xiaoning, kali ini kamu harus membantuku. Aku memohon padamu. Aku akan mencarinya. Xiaoning, Xiaoning. Mengapa dia kembali? Tidak bisa. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana mentega mentah menjadi matang. Mohan, lihatlah itu Jiang Ning. Ingin anak orang lain mengakuimu sebagai ayahnya. Semua pria di dunia sama saja. Muka depan mereka baik. Tapi di belakang mereka kotor dan menjijikan. Aku lelah. Nyonya Jiang, hasil pemeriksaanmu menunjukkan bahwa kamu memiliki golongan darah 2H negatif. Ini adalah darah panda yang sangat langka. Wanita dengan golongan darah ini biasanya sulit hamil. Jika kamu menggugurkan kandungan ini, mungkin kamu tidak akan bisa hamil lagi di masa depan. Apakah kamu yakin ingin menggugurkan anak ini? Tunggu sebentar, aku ingin menelepon dulu. Halo, Jiang Ning? Apa yang terjadi? Halo? Ayo mulai. Dia tadi ingin bermain curang di perusahaan saya. Kamu masih terlalu muda, bukan begitu Bu? Tolong dengarkan penjelasan saya. Dia baru saja mencoba mendorong saya turun. Diam saja. Tipu muslihat murahan seperti itu. Aku sudah pernah lihat saat muda dulu. Lebih dari satu kali. Lin Cucu, kalau kamu mau tenang-tenang saja tinggal di rumahku. Bersikaplah jujur padaku. Kalau ada apa-apa dengan bayi di perut Jiang Ning, jangan harap bisa tetap di keluarga Si. Anaknya bernama Jiang, bukan bernama Si. Anak yang lahir di Jiangning adalah anak keluarga Si. Mari kita pergi, minggir. Aduh. Kamu bilang wanita-wanita ini, sambil makan dari piring, masih harus melihat ke dapur ya. Kamu bilang Si yang tinggi di atas sana. Kalau tahu aku main-main seperti ini dengannya, pastinya dia akan sangat marah. Itu hadiah dariku untuknya. Jangan menolak dengan tidak menghargai. Jika Emery terus tidak menyentuhmu, bagaimana kamu bisa hamil? Jenderal sebentar lagi akan melahirkan. Ku dengar. Sebelumnya, bagaimana hasil pencarianmu tentang Tuan Kiao? Jangan ditanya. Aku rugi, adik. Hidupmu sungguh beruntung.
Tuan Kiao baru-baru ini mencarinya di seluruh kota. Mungkin suatu hari dia akan ditemukan. Menurut yang saya tahu, Mohan sudah terikat pertunangan dengan putri keluarga Kiao sejak kecil. Tidak boleh membiarkan dia dan Tuan Kiao saling mengenali. Nenek tua itu sangat mencintai Jiang Ning. Aku tidak bisa menyentuhnya seperti ini. Sembunyi sedikit, buat Tuan Kiao mati. Baiklah. Kalau begitu aku duluan membunuhmu. Hahaha. Ada yang tidak beres, pasien keluar darah banyak. Dibutuhkan transfusi darah segera. Siapa yang memiliki golongan darah RH negatif? Siapa yang merupakan keluarga Bapak Kiao? Saya memiliki golongan darah RH negatif. Bagus, cepat ikut saya. Kondisi pasien sekarang sudah stabil. Orang baik hati ini, apa namamu? Berikan kontakmu. Saya akan sampaikan kepada tuan ini. Nama saya Jiang Ning. Tak perlu kontak lagi. Juga tak perlu terima kasih pada saya. Hahaha. Kamu yakin mau operasi? Mari mulai. Tidak bisa melakukan operasi. Saya tidak setuju. Tidak boleh operasi. Anak bodoh ini. Tidak boleh operasi, itu sangat menyakitimu. Tidak peduli siapa ayah dari anak itu. Selama kamu melahirkannya, Bibi akan merawatnya untukmu. Jiang Ning, apakah kamu sendiri tidak punya rumah? Anakmu bernama Jiang, dia bukan bernama Si. Kalau kamu tidak puas, bisa pergi ke Ibu Si dan jelaskan. Jancuk, jangan merasa ada yang membelaimu, lalu kamu bisa berbuat sesuka hati. Kalau kamu dorong aku dari sini dan ingin membunuhku, apakah nenek tua yang sudah meninggal akan memaafkanmu? Ayolah cepat, tolong bantu. Ayolah cepat, tolong bantu. Pasien ini mengalami perdarahan hebat. Segera atur operasi. Bagaimana perkembangan urusan itu? Mari kita bicarakan yang lain dulu. Jiang Ning sebentar lagi akan melahirkan. Persalinan prematur. Apa? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kamu datang ke rumah sakit dulu. Sudah kucari orang di sana. Nanti pasti ada cara mengatasinya. Bagaimana dengan Nyonya Sai tua itu? Ah, jangan banyak omong. Ada cara untuk menanganinya. Ayo. Ah, berusaha. Berusahalah. Masih perlu lebih keras. Ayo, ayo. Masih kurang sedikit. Ayo, saya tidak bisa membiarkan si Mahan tahu tentang anak ini. Berusahalah. Ayo. Sedikit lebih keras. Semangat, sudah hampir keluar. Tapi ini juga adalah hidupnya yang penuh warna. Ahahaha. Dokter, di mana anak saya? Aduh, sangat disayangkan. Jiang Ning, anakmu langsung meninggal saat lahir. Bagaimana mungkin? Aku sudah mendengar suara tangisan anak itu. Hanya menangis 2 kali lalu berhenti. Kalau tidak percaya, tanya dokter. Memang anak itu meninggal dunia. Rumah sakit sudah menanganinya. Tidak mungkin. Lalu, tante itu. Wanita tua itu mendengar bahwa kamu akan melahirkan. Bergegas ke rumah sakit. Di jalan terjadi kecelakaan. Sekarang masih terbaring di ranjang sakit. Saya tidak percaya. Saya akan mencarinya. Bagaimana dengan Bibi? Dokter bilang kecelakaan melukai otaknya. Tidak tahu kapan dia bisa sadar. Kemungkinan akan menjadi orang vegetatif. Semua salahku. Benar. Itu karena ibuku sangat menyukaimu. Itu karena kehadiranmu. Ibu jadi seperti ini. Lupakan, kamu istirahatlah. Aku yang akan merawatnya. Kalian pergi saja. Bapak Kiao, pemulihan Anda bulan ini cukup baik. Gadis ini beruntung berkat perawatan kalian yang teliti.
Tapi aneh juga ya. Seharusnya dalam 1 bulan sudah sembuh. Tapi Anda terus-menerus demam. Kecuali... Kecuali apa? Ini agak mirip dengan reaksi penolakan darah antara kerabat. Reaksi penolakan. Gadis, berikan saya. Siapa yang mendonorkan darah, orang itu tidak meninggalkan kontak. Tapi saya ingat namanya Zhang Ning. Zhang Ning. Jiang Ning dan istrinya memiliki tanda lahir yang sama, dengan lokasi yang sama. Apakah dia benar-benar putri saya? Hei, cari seseorang bernama Jiang Ning. Saya butuh semua datanya cepat. Mohan, akhirnya aku bisa menikah denganmu. Semoga nenek itu tidak pernah bangun. Dengan begitu, aku tidak akan ada masalah lagi. Sekarang, pengantin pria dan pengantin wanita saling bertukar cincin. Tunggu. Tunggu. Saya tidak setuju. Ah. Kamu sudah bangun. Bibi. Kapan Anda sembuh? Kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Saya sudah memberitahu sebelumnya. Apakah aku masih bisa melihat momen yang begitu menakjubkan ini? Pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Ibu, paman menyelamatkanku. Orang yang menyelamatkanmu bukan dia. Ning Ning, datanglah ke sini. Jianing, hari ini adalah pernikahanku dan Mohan. Apa sebenarnya niatmu? Apa kamu cemburu karena aku akan menikah dengan Mohan? Aku datang ke sini untuk mengambil kembali semua milikku. Jangan buang waktu bicara. Ada yang bawa dia keluar. Lihat siapa yang berani. Dia adalah putri dari grup Kiao. Kiao Ran tidak mungkin. Kamu cuma bicara tanpa bukti. Siapa yang bisa membuktikan? Saya bisa membuktikan. Saya sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Jiang Ning memang putri saya. Bawa orangnya ke sini. Apakah kamu mengakui bahwa Jiang Ning adalah putri saya? Iya, iya, Tuan Kiao, tolong, bebaskan saya. Dulu istri saya melahirkan di hutan. Inilah wanita yang merampas putri kita. Yang menyebabkan istriku meninggal karena marah. Ning Ning. Wanita ini adalah pembunuh ibumu. Ning Ning, atas nama aku membesarkanmu selama ini. Tolong, lepaskan aku. Lepaskan pembunuh ini. Ketika kamu menjualku karena 3 juta, hubungan kita sudah putus sepenuhnya. Orang-orang, tangkap dia dan keluarkan. Sekarang urusan keluarga Kiao sudah selesai. Saatnya membahas urusan keluarga Si dan Kiao. Paman, silakan bicara. Dahulu kala, keluarga Si dan keluarga Kiao memiliki sebuah perjanjian pernikahan. Apakah kamu masih mengakuinya? Memang ada hal itu. Namun, ada beberapa perubahan yang terjadi. Anda tahu itu? Iya, Paman. Aku dan Meng Han saling mencintai dengan tulus. Anda tidak bisa mengikat kami dengan perjanjian lisan. Apakah kamu yakin kamu dan si Mohan saling mencintai dengan tulus? Tentu saja. Menurut yang saya tahu, si Mohan sekarang tidak ada jejak malam itu padamu, kan? Perempuan murahan. Kamu terus saja bicara omong kosong, perempuan murahan. Kamu lanjutkan. Kamu menikah dengannya. Karena kamu mengira Lin cucu yang menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang yang menyelamatkanmu hari itu adalah dia, Jiang Ning? Apa maksudmu? Hari itu aku yang menggantikannya. Jadi aku membawa tanda pengenal dia. Kamu diam dan jangan bicara sembarangan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Malam itu, seorang pria masuk dan memelukku. Dia bilang akan bertanggung jawab padaku. Mohan, jangan percaya omongannya yang sembarangan. Dia penipu. Dengar dulu apa yang dia katakan. Ini semua salah wanita ini. Dia mengancamku. Dia yang membuatku mengganti video itu. Supaya dia bisa menggantikan identitas Jiang Ning. Aku tidak ada hubungannya sama sekali. Anaknya bukan milikku. Semuanya diatur oleh dia. Dia yang memintaku membuang anak itu. Setelah itu, aku berpikir, untuk beberapa tahun aku merawat putra tua keluarga Si. Mungkin bisa minta uang darinya. Saya berikan kepada kolektor sendiri. Tolong, Tuan Situ. Dan kecelakaan mobil saya dengan CEO Kiao. Itu juga tidak lepas dari tanggung jawab Anda. Mohan, kamu masih mencintaiku, kan? Kamu tidak layak masuk ke dalam keluarga saya. Mohan, tolong. Tolong beri saya kesempatan lagi, oke? Ibu saya adalah CEO Kiao. Anak saya. 3 nyawa hampir musnah karena kamu.
Kamu tunggu saja di penjara untuk bertobat. Ayah. Jiangning. Maaf. Saya tidak tahu apakah itu kamu. Saya tidak butuh simpati darimu. Saya datang ke sini hari ini untuk mengungkap semuanya, karena saya ingin membawa pulang anak saya. Boleh kan, Tante? Tentu saja boleh. Ini adalah anak kita sendiri. Juga anakmu. Mama. Kamu sendiri yang hilangkan menantu kamu. Jangan salahkan saya. Saya yang cari sendiri. Di mana Lin cucu? Dia bagaimana bisa hilang? Panggil Mama. Nyonya, kami tangkap seorang tamu tak diundang. Tamu tak diundang. Jangan laporkan kepada saya. Kalian saja yang menanganinya. Tapi tamu tak terduga ini agak istimewa. Si Mohan. Mengapa kamu? Si Mohan. Mengapa kamu? Tidak disangka, Tuan Simo ini. Saat kamu masih merayap di dinding orang lain, kamu tidak membiarkanku masuk. Aku hanya bisa mengambil langkah ini. Itu. Kapan kamu akan pulang bersamaku? Lagi pula, aku juga ayah dari anak itu. Aku sudah bilang kita tidak ada hubungan apa-apa. Kalau kamu ingin melihat anak itu, bicara dengan pengacaku. Apakah kamu benar-benar ingin bersikap begitu kejam? Kita tidak memiliki hubungan apapun. Itu sikapku terhadap orang asing. Pulanglah. Pulangkan dia. Si Zong, tidak ada gunanya melakukan ini. Aku sudah bilang kan? Kita tidak mungkin. Jangan marah karena kalimat itu. Perempuan yang aku yakini tidak akan pernah menyerah. Apa arti dari apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu tidak suka bunga ini? Kalau begitu, besok aku cari yang lebih cantik. Tunggu aku, tunggu aku. Ah. Lin cucu, ini kamu. Lin cucu, ini kamu. Kenapa kamu terkejut melihatku? Kamu seharusnya senang, kan? Gila kamu? Lepaskan aku. Aku benar-benar gila, Jiangning. Menjadi putri besar keluarga Kiao sangat menyenangkan. Apakah kamu menikmati kemewahan dan kekayaan? Dan saya? Setiap hari dikejar oleh orang-orang privat. Hidup seperti tikus di selokan. Ini adalah pilihanmu sendiri. Ini adalah akibat dari tindakanmu. Diamlah, jika diberi kesempatan lagi. Saya masih akan memilih hidup ini. Tapi sekarang, saya akan melakukan apa saja untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Kamu tidak mengerti. Kamu tahu apa itu? Manusia harus terus naik. Meskipun dengan cara apapun. Hahaha. Karena kamu ingin merangkak di atas saya. Maka mari kita turun ke neraka bersama-sama. Kamu mau ngapain? Si Mohan. Ada yang datang? Cepat tangkap dia. Ada yang datang. Si Mohan, jangan sampai kamu ada apa-apa, ya? Apakah Lin cucu sudah ditangkap? Sudah, dia di sebelah sana. Xiao Ning, kamu bajingan. Kamu orang gila, berhenti. Terserah aku. Satu tamparan ini untukmu. Menggantikan identitasku. Satu tamparan ini untukmu. Mencuri anakku. Satu tamparan ini untukmu. Menyakiti priaku. Kamu orang hina. Sampai sekarang kamu masih belum bisa tutup mulut. Bawalah dia ke kantor polisi. Cari pengacara yang baik. Hukum dia berapa tahun lagi? Iya. Permisi, di sini pasiennya di mana? Nana.
Bukankah cuma kena satu luka? Itu sudah mati. Sangat rapuh. Bangunlah. Jangan bohong padaku. Bangun, kalau tidak aku marah nanti. Benar-benar sudah mati. Kamu bilang setiap hari harus memberiku bunga, kan? Apa kabar anak kita? Kamu brengsek. Kamu penipu. Hahaha tolol hahaha. Kamu tidak mati. Apakah kamu salah kuburan? Kamu tidak mendengar apa-apa tadi. Saya mendengarnya semua. Saya akan bertanggung jawab padamu. Siapa suruh kamu bertanggung jawab? Dia siapa sih? Hahaha. Lebih pelan dikit, ya. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini, agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut, untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.